Pembacaan firman Tuhan Perjanjian Baru hari ini, yaitu dalam Lukas 23 ayat 1-25. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan, bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu, bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut, supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan, supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Perjanjian Baru hari ini. Pembacaan firman Tuhan Perjanjian Lama hari ini, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 3, 4 dan 5. 1 Raja-Raja 3 ayat 1-28. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun, dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya, bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya, ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan.
Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan, kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak, pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak, kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati, tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan. Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan. Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan. Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya.
Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. 1 Raja-Raja 4 ayat 1-34. Para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya: Azarya bin Zadok menjadi imam, Elihoref dan Ahia, anak-anak sisa menjadi panitera negara, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima, Zadok dan Abiatar menjadi imam. Azarya bin Natan mengawasi para kepala daerah, Zabud bin Natan, seorang imam, menjadi sahabat raja. Ahisar menjadi kepala istana, Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi. Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya, adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Deker di Makas, di Salbim, di Bet-Semes dan di Elon Bet-Hanan. Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soho dan seluruh tanah Hefer. Ben-Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor, dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Baana bin Ahilud memegang Taanah, Megido dan seluruh Bet-Sean yang di sebelah Sartan di sebelah hilir Yijril, dari Bet-Sean sampai Abel Mehola sampai ke seberang Yokmim. Selanjutnya Ben-Geber di Ramot Gilead, wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead, Yair ialah anak Manasye. Juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya, 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimaas di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya, yakni Basmat. Selanjutnya Baana bin Husai di Asher dan di Alot. Lalu Yosafat bin Paruah di Isahar, dan Simei bin Ela di Benyamin. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Basan, dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. Orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Kebesaran Salomo. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat, ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenteram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari dan sampai Bersyeba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan.
Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi, yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. 1 Raja-Raja 5 ayat 1-18. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya, bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang, Tuhan, Allahku, telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana, tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku, demikian, anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta, sebab engkau tahu, bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku, kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti, selama sebulan mereka ada di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandur kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya, yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.